Selamat malam pemirsa, pihak keamanan Ukraina menyiarkan peringatan adanya serangan udara di wilayah Kiev dan juga beberapa wilayah lainnya. Dan saat ini juga beberapa delegasi Indonesia berada di Ukraina, bahkan ikut meninjau di daerah Bucha, Oblast Kiev, yang sempat menjadi wilayah yang terkena sasaran serangan Rusia pada tahun 2022 lalu. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana kondisi di sana, kami telah terhubung dengan kontributor Tribun News, Dr. Algut Putranto, yang akan melaporkan secara langsung dari Ukraina. Selamat malam, Dr. Algut. Selamat malam, siang di sini Mbak. Baik, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Apalagi kemarin sempat beberapa kali berada di Bucha. Buca kondisinya masih banyak rumah yang hancur. Jadi memang Buca tuh mirip inilah perang apa Kerawang Bekasi lah ya. Jadi memang itu adalah daerah pinggiran, daerah paling depan ketika tentara Rusia berusaha masuk ke Kiev. Pertempuran paling keras di situ. Dan di situ terjadi pembantaian uh, yang luar biasa ya. Dan kami kemarin mendapat kesempatan untuk berkunjung ke lokasi tersebut. Jadi uh, di sana ada gereja Katolik Ortodoks Santo Andrew ya. Di situ tempat penguburan banyak orang Ukraine dari berbagai umur, laki-laki, perempuan, nenek sampai balita di sana dibantai oleh tentara Rusia ya. Dan Baik. oke, okay. Oh, baik. Jadi, para delegasi Indonesia sempat berada di Bucha untuk melihat kondisi terkini bahwa wilayah tersebut sempat menjadi tempat pembantaian yang besar-besaran, bahkan menjadi yang difokuskan dunia pada tahun lalu. Dan apa saja yang dilakukan di sana? Oke, kami di sana ketemu dengan pendeta, sorry, Romo Andri Holovin ya. Jadi beliau menemui kami. Mungkin kalau dari video nanti bisa kelihatan udaranya sangat dingin ya, -4 mungkin -4 dan berangin, jadi emang sangat sangat dingin. Sekitar 300 korban di situ. Uh, Gereja Saint Andrew juga masih beberapa titik masih rusak, ada bekas tembakan. Uh, Kami ditunjukkan beberapa foto tentang apa evakuasi korban ya. Mereka rata-rata yaitu tidak sekedar dieksekusi tapi mendapatkan persekusi sebelum ditembak mati. Uh, Pendeta Andri kemudian mengajak kami keliling dan ya memang sangat terasa ya kengeriannya di situ. Dan kami para delegasi ada dua kiai dari MUI, kemudian ada akademisi juga termasuk saya. Kami istilahnya kalau orang Jawa nyekar lah ya, nyekar ke sana. Semoga arwah para korban ini tenang ya. Dan memang sampai sekarang tindakan ini masih uh, tidak diakui oleh Rusia ya. Kejahatan perang ini tidak diakui oleh Rusia. Nah, ini jadi tantangan Indonesia juga untuk mendorong bahwa ini ada pelanggaran hukum humaniter di sini. Jadi ada orang sipil yang tidak tahu apa-apa dibunuh begitu saja. Dan kami dari masyarakat sipil banyak mendapat masukan bahwa ternyata memang ada kesulitan dari lembaga internasional melakukan uh, advokasi ya dalam hal ini, karena memang akhirnya komunikasi yang terjadi adalah sepihak ya. Dan kami beberapa menemui tahanan perang Ukraine ya, yang mendapatkan siksaan luar biasa. Makanan kurang, jadi ketika mereka keluar ya, kalau misalnya teman-teman pernah nonton betapa kejamnya Nazi ya, itu yang dilakukan oleh Rusia sekarang. Mereka dari yang bobot badannya 80 keluar dari penjara, sisa tinggal tulang sama sama kulit, itu kejadian. Ada juga uh, suster juga ya, suster
tentara, dia juga ditahan, sama semua juga mendapatkan siksaan luar biasa. Dan itu kasus yang tidak sama sekali tidak tersentuh oleh lembaga dunia ya, belum belum tersentuh karena memang Rusia menutup diri terhadap upaya organisasi dunia, Palang Merah Dunia untuk bisa melakukan pemberian hak-hak bagi para tawanan perang. Nah, itu yang kami temui. Ada juga kami menemui fakta bahwa banyak anak-anak Ukraina yang diculik ya, diambil paksa oleh pemerintah Rusia untuk diadopsi. Jadi upaya-upaya untuk menghapuskan generasi Ukraina itu dilakukan dengan secara sistematis. Yang paling menyedihkan mungkin adalah yang dialami oleh masyarakat Islam ya, masyarakat Islam Crimea, karena memang mereka jumlahnya minoritas, mereka sulit untuk melakukan ibadah, beberapa juga pesantren ditutup, uh, upaya untuk mereka karena mereka memang dari awal umat Islam di Crimea itu menentang tentang tindakan Rusia, dan akibatnya memang tindakan dari Rusia berbalik sangat keras kepada mereka. Ini yang terjadi dan kami dari masyarakat sipil di Indonesia, karena kebetulan Indonesia adalah negara Islam, salah satu negara Islam terbesar di dunia, kami berkunjung di sini. Begitu, Mbak. Baik, Anda sebagai salah satu tenaga pengajar, apa Ya. yang sebaiknya dilakukan Indonesia untuk mendorong agar hal ini terus diselidiki? Iya, kebetulan karena saya adalah pengajar di uh, Universitas Bangunan Jaya, ya saya dan para pengajar yang lain yang ikut serta dalam hal ini sangat berharap ya informasi ini bisa kami bagikan ke generasi muda karena memang Indonesia dan Ukraina itu terasa berjarak ya bertahun-tahun. Padahal sebetulnya kalau kita ingat sejarah kita, Indonesia tuh nggak akan bisa diakui di PBB kalau nggak ada jasa orang Ukraina ya. Itu nggak banyak orang tahu dan fakta sejarah yang kemudian berbelok, cenderung kemudian orang percaya bahwa yang berperan adalah orang Rusia, itu keliru sekali. Itu yang masih menjadi tantangan kita ya. Dan ya besar harapan pelan tapi pasti sejarah yang benar itu bisa tersampaikan dengan cara yang mungkin anak muda lah, cara-cara anak muda yang lebih paham. Baik, rekan Dr. Algut, sampai saat ini pun masih ada korban-korban dari kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia. Bagaimana keadaan mereka saat ini? Pasti mungkin ada trauma yang sangat besar yang mereka alami. Oh iya, eh, trauma masih sangat terasa ya bagi korban ya. Eh, Kemarin kami juga sempat berkunjung ke beberapa masyarakat di daerah Borodyanka, dan itu nggak jauh dari monumennya penyair Ukraina yang terkenal Taras Shevchenko ya. Itu masih banyak rumah yang belum dibangun lagi. Rumahnya memang benar-benar hancur dan mereka akhirnya mengandalkan rumah kecil sumbangan dari dunia internasional. Itu eh, suasananya sangat-sangat bukan suasana lagi ya. Kondisinya memang sangat menyedihkan ya karena memang sekarang salju sangat tebal, udara luar biasa dingin, dan ini traumatik sekali ya. Bahkan karena saya diantar oleh salah satu penerjemah, usianya baru 20 tahun, ternyata dia gadis ini dari umur 18 tahun sudah menjadi petugas medis untuk tentara, dan dia bilang ya pengalaman ini pengalaman traumatis memang karena ya nggak ubahnya seperti Indonesia lah waktu kita bertahan dari serangan Belanda ya, gitu Mbak. Dr. Algut, saat ini juga terjadi perang yang di timur, yaitu antara Israel dan juga kelompok Hamas. Dan ini membuat mata dunia akhirnya terpecah antara perang Rusia-Ukraina dan kini beralih ke perang yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Apakah ditakutkan bahwa eh, pecahnya fokus ini menjadikan dua perang ini tidak akan terselesaikan? Hmm, saya agak sulit ya untuk bicara soal Palestina Israel ya karena memang
akses kami untuk ke sana kan susah ya, akses Indonesia untuk masuk ke sana kan susah. Ini pun juga susah kita masuk ke sini ke Ukraine karena memang cukup berliku. Kami uh, harus masuk lewat Polandia, Polandia dan harus lewat perjalanan darat lumayan lama. Uh, Cukup berliku juga. Tapi kalau kemudian Israel Palestina sudah pasti kami harus izinnya lewat Israel dan akan cukup sulit untuk kemudian ambil apa ya mengambil kesimpulan ya. Dan kalau saya lihat dua perang di dua titik yang berbeda ini mungkin akan membuat dua dua perang ini cukup lama untuk terselesaikan. Tapi yang pasti rombongan kami, delegasi dari Indonesia ini berangkat atas dasar kita punya dasar negara Indonesia ya, Undang-Undang 45 menyatakan bahwa nggak boleh ada itu penjajahan di atas dunia ini. Jadi memang eh, apapun alasannya ya penjajahan itu nggak dibenarkan. Dan harusnya Indonesia dalam hal ini berani, nggak cuma sekedar berani berteriak kencang di PBB soal Palestina ya, tapi juga soal Ukraina. Itu pendapat saya, Mbak. Baik, Dr. Algot Putranto, terima kasih banyak sehingga kami bisa mengetahui secara langsung bagaimana keadaan di Bucha dan juga di Ukraina saat ini. Dan kami akan terus memantau bagaimana update informasi yang terjadi di sana. Terima kasih sekali lagi Dr. Algot Putranto Terima kasih. bisa berbagi bersama kami. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi mengenai kondisi terkini di Bucha, Ukraina yang dilaporkan langsung oleh kontributor Tribun News Dr. Algut Putranto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.